Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila. Saya berasal dari kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Sepotong Hati Yang Baru, karya Terelie. Aku menghela nafas perlahan, bertanya perlahan, berusaha memutus suasana canggung 5 menit terakhir. Apa kau baik-baik saja? Alisa mengangkat kepalanya, mengangguk. Apa kau baik-baik saja? Alisa balik bertanya pelan. Aku tertawa getir, menggeleng. Diam sejenak, sungguh hatiku tidak baik-baik saja. Bulan purnama menggantung di angkasa. Senyap. Sebenarnya tidak juga. Suara debur ombak menghantam cadas di bawah sana terdengar berirama. Tetapi pembicaraan ini membuat sepi banyak hal. Hatiku, mungkin juga hati Alisa. Rumah makan yang terletak persis di jurang pantai eksotis ini tidak ramai. Hanya terlihat 1-2 pengunjung membawa keluarga mereka makan malam. Bukan musim liburan, jadi sepi. Kami duduk berhadapan di meja paling pinggir, menyimak selimut gelap lautan di kejauhan. Maafkan aku, Alisa menggigit bibir, tertunduk lagi. Aku menatap wajahnya lamat-lamat. Tidak ada yang perlu dimaafkan, semua sudah berlalu, tertinggal jauh di belakang. Aku menelan ludah, berusaha menjawab bijak. Aku tahu itu bohong, pura-pura bijaksana. Hening lagi sejenak. Sungguh, maafkan aku. Alisa menyeka sudut-sudut matanya. Aku tidak pernah tahu akan seperti ini jadinya. Aku menggeleng. Kau tidak harus minta maaf, meskipun seharusnya kau tahu. Sehari setelah kau memutuskan pergi, aku lelah membujuk hatiku agar tegar. Tetapi percuma, menyakitkan, semua itu membuat sesak. Kalimat itu mungkin benar. Ada seseorang dalam hidupmu yang ketika ia pergi, maka ia juga membawa sepotong hatimu. Alisa, kau pergi, dan kau bahkan membawa lebih dari separuh hatiku. Ombak menghantam cadas semakin kencang. Bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Lautan yang kosong sepanjang mata memandang, menyisakan kelip kapal nelayan atau entahlah di kejauhan. Jemari Alisa terlihat sedikit gemetar memainkan sendok garpu. Kau tahu, aku melalui minggu-minggu menyedihkan itu, dan yang lebih membuat semuanya terasa menyedihkan, aku tidak pernah mengerti mengapa kau pergi. Sesungguhnya, aku tidak pernah yakin atas segalanya. Aku tidak pernah baik-baik saja. 6 bulan berlalu, hanya berkutat mengenangmu. Mendendang lagu-lagu patah hati, membaca buku-buku patah hati, hidupku jalan di tempat. Maafkan aku. Suara Alisa bahkan kalah dengan desau angin. Matanya mulai basah menahan tangis. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku mendongak keluar, menatap purnama. Berusaha mengusir rasa sesak yang tiba-tiba menyelimuti hati. Sudahlah, buat apa diingat lagi? Kemudian kembali menatap wajah Alisa, tersenyum. Kau tahu, di tengah semua kesedihan itu, setidaknya saat itu aku akhirnya menyadari, aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati itu sudah rusak, tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan membuat hati yang baru. Ya, hati yang benar-benar baru. Hening lagi sejenak, Alisa mengangkat kepalanya, bertanya ragu-ragu, cemas. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Setahun silam, di tempat yang sama, bedanya tidak ada kesedihan di sana. Aku mengeluarkan kotak cincin batu bulan itu. Aku tahu ini bukan permata, tersenyum. Hanya cincin sederhana, berhiaskan batu bulan, simbol tanggal kelahiranmu. Apakah kau suka? Alisa mengangguk-angguk. Tersenyum amat lebarnya, menjulurkan tangannya, dia mencoba memasangkan cincin tersebut. Sumringah menatap wajahku.
itu akan menjadi cincin pernikahan kita. Kalimat itu meluncur begitu saja. Aku lupa kalau selama sebulan terakhir merencanakan banyak hal. Menyiapkan prolog dan kalimat pembuka yang indah. Malam itu, menatap wajahnya, kalimat itu meluncur begitu saja. Alisa menatapku, matanya membulat, mukanya memerah, tersenyum, kemudian tersipu mengangguk. Sungguh, malam itu berubah seperti ada 1000 kembang api yang meluncur menghias angkasa. Hatiku menyala oleh rasa bahagia. Keramaian rumah makan tepi jurang lautan terasa bingar. Orang-orang yang menghabiskan makanan di atas meja. Malam itu, setahun silam, dan semua mulai dikerjakan. Keluarga saling bertemu, tanggal pernikahan ditentukan, kartu undangan disebar, hal-hal kecil diselesaikan, semua berjalan begitu lancar. Tetapi pernahkah kalian menyimak film-film yang ketika pasangan itu siap menikah beberapa hari lagi, salah satu pemerannya entah kenapa bertemu dengan seseorang. Biasanya seseorang itu calon mempelai perempuan. Seseorang yang terlihat begitu sempurna. Seseorang yang mengambil segalanya. Ketika kalian menonton film itu, bahkan kalian tega membela perasaan yang baru muncul di hati jagoan wanitanya. Tega berharap agar pernikahan itu tidak jadi. Berharap calon mempelai perempuan berhasil mendapatkan seseorang yang tiba-tiba muncul, amat memesona itu. Berharap cinta hebat yang tumbuh mendadak yang menang, membenarkan alasan si calon mempelai perempuan. Akui sajalah, kita selalu membela cinta model ini. Itulah yang terjadi denganku. Persis 5 hari sebelum kami menikah, Alisa bertemu dengan pria gagah itu. Dalam sebuah pertemuan yang mengesankan, aku tidak peduli di mana, kapan, dan entahlah pertemuan itu terjadi. Tidak peduli, sama tidak pedulinya, siapa sesungguhnya pemuda itu. Yang pasti, dia meremukkan seluruh kenangan indahku bersama Alisa. Menghancurkan kedekatan kami, keluarga kami, dan sebagainya dengan 5 hari pertemuan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Sungguh lelucon cinta yang tidak lucu. Maafkan aku, Alisa berkata pelan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Astaga, setelah bilang dia tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan kami, Alisa juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bencana besar, jika tidak baginya, tapi setidaknya bagi 2 keluarga yang sudah menyiapkan banyak hal. Aku mencintainya. Alisa menghela nafas. Kau tahu, akan terasa menyakitkan kalau kita tetap menikah dengan kenyataan aku mencintainya. Ya Tuhan, dia mencintainya hanya dengan pertemuan 5 hari. Maafkan aku, suara Alisa bergetar. Kau tahu, itu seperti cinta pertama pada pandangan pertama. Aku pikir semua rencana pernikahan kita keliru. Debur ombak menghantam cadas terdengar bagai lagu penuh kesedihan. Bukan karena semua ini tidak aku mengerti yang membuatku sakit hati. Bukan karena tiba-tiba, bukan kenapa harus terjadi 5 hari sebelum pernikahan kami. Aku juga tidak mampu membenci pria itu. Apa salahnya? Aku tahu selalu ada bagian yang tidak masuk akal dalam perjalanan cinta. Tetapi lebih karena, lihatlah percakapan ini. Aku tahu persis, separuh hatiku akan pergi. Persis seperti sebuah daun berbentuk hati, diiris paksa oleh belati tajam. Dipotong 2. Aku sama sekali tidak bisa mencegahnya. Alisa membatalkan pernikahan begitu saja. Pakaian pengantin dikembalikan, gedung yang disewa dibatalkan, catering yang disiapkan diurungkan. Menyisakan pertanyaan-pertanyaan teman, malu di wajah keluarga, menyisakan itu semua. Itu sungguh masa-masa yang sulit. Kita tidak berjodoh, maafkan aku. Dan Alisa pergi malam itu, di tempat yang sama ketika aku memperlihatkan cincin batu bulan itu kepadanya. Aku menghela nafas perlahan. Bertanya perlahan, berusaha memutus suasana canggung 5 menit terakhir.
Apa kau baik-baik saja? Alisa mengangkat kepalanya, mengangguk. Hening sejenak, lebih banyak kesunyian menggantung di langit-langit rumah makan. Malam pertemuan kesekian kalinya aku dengan Alisa, malam ini, malam sekarang. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Alisa ragu-ragu bertanya lagi. Dengan suara yang semakin pelan dan semakin cemas. Aku terdiam, mengusap wajah kebas. Ombak semakin kencang menghantam cadas, berdebur. Aku sungguh tidak menduga, setelah setahun berhasil pergi dari segala kesedihan itu, susah payah menyingkirkan kenangan lama yang selalu menelusuk di malam-malam senyap. Alisa mendadak kembali, menelponku dengan suara tersendat, meminta kami bertemu malam ini. Dan aku sungguh tidak mengerti mengapa aku harus menemuinya. Semua itu sudah selesai, bangunan hubungan kami sudah hancur berkeping-keping. Bahkan jejak pondasinya pun tidak ada lagi, hanyut tercerabut setahun silam. Tetapi aku toh tetap menemuinya, di tempat pertama kali aku mengenalnya. Di tempat dia membatalkan begitu saja rencana pernikahan kami. Di tempat kenangan kami. Alisa datang mengenakan gaun putih, syal hijau, matanya sembab, wajahnya sendu, dan terisak perlahan setelah setengah jam berlalu. Alisa menceritakan banyak hal, meski lebih banyak menahan tangis. Aku hanya diam. Dulu, setiap melihatnya menangis, aku pasti seolah ikut menangis. Bergegas berusaha menghiburnya, melucu, memberikan kata-kata motivasi, apa saja. Malam ini, aku hanya menatap kosong ke arah lautan, menyerahkan sapu tangan, lantas diam. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang Alisa harapkan? Ketika hati itu terkoyak separuhnya setahun lalu, aku sudah bersumpah untuk menguburnya dalam-dalam. Berjanji berdamai meski tak akan pernah kuasa melupakan. Malam ini saat Alisa bilang hubungan hebatnya dengan pria mempesona itu gagal, aku sungguh tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apa aku harus senang, sedih, marah, tidak peduli. Ya Tuhan, ini semua sungguh menyakitkan. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Alisa bertanya lagi. Kali ini seperti bertanya kosong. Aku hanya diam. Lihatlah, Alisa dicampakkan begitu saja. Itu menurut pengakuannya. Apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak tahu. Sama tidak tahunya kenapa dia dulu tiba-tiba merasa begitu jatuh cinta dan tega membatalkan pernikahan kami. Itu bukan urusanku. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Suara Alisa kalah oleh desau angin, tertunduk. Aku menggigit bibir, menggeleng. Kau tahu, saat itu aku akhirnya menyadari, aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati itu sudah rusak, tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan membuat hati yang baru. Ya, hati yang benar-benar baru. Alisa memberanikan diri mengangkat wajahnya, cemas mendengar intonasi suaraku. Maafkan aku, Alisa. Aku sudah menikah. Bukan dengan seseorang yang amat aku cintai. Aku inginkan. Tetapi setidaknya ia bisa memberikanku sepotong hati yang baru. Maafkan aku. Kau lihat? Ini cincin pernikahan kami. Batu giok. Aku menelan ludah. Hening sejenak, Alisa mematung. Aku mengangkat bahu. Alisa menyeka ujung-ujung matanya, mengangguk pelan. Ia tahu persis itu simbol batu tanggal kelahiranku. Malam ini semua sungguh terasa menyesakkan. Gadis itu beringsut berdiri dari tempat duduknya, beranjak pergi. Aku menatap punggungnya hilang dari balik pintu rumah makan. Maafkan aku, Alisa. Aku berbisik pelan menatap selimut gelap lautan. Melepas cincin itu. Ini bukan cincin milikku. Ini kepunyaan adikku yang juga menyukai batu giok. Ada gunanya juga memutuskan mengenakan cincin ini sebelum bertemu dengan Alisa. Aku belum menikah.
Aku selalu mengharapkan kau kembali, selalu, hingga detik ini. Bahkan minggu-minggu pertama kau pergi, aku tega berharap dan berdoa Tuhan menakdirkan pria itu bernasib malang. Tetapi malam ini, ketika melihat wajah sendumu, mata sembabmu, semua cerita tidak masuk akal itu, aku baru menyadari, cinta bukan sekadar soal memaafkan. Cinta bukan sekadar soal menerima apa adanya. Cinta adalah harga diri. Cinta adalah rasionalitas sempurna. Jika kau memahami cinta adalah perasaan irasional, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak butuh penjelasan, maka cepat atau lambat, luka itu akan kembali menganga. Kau dengan mudah membenarkan apapun yang terjadi di hati, tanpa tahu, tanpa memberikan kesempatan berpikir bahwa itu boleh jadi karena kau tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Kenangan indah bersamamu akan kembali memenuhi hari-hariku entah hingga kapan. Itu benar, membuatku sesak. Tapi aku tidak akan membiarkan hidupku kembali dipenuhi harapan hidup bersamamu. Sudah cukup, biarlah sakit hati ini menemani hari-hariku. Biarlah aku menelannya bulat-bulat sambil sempurna menumbuhkan hati yang baru, memperbaiki banyak hal, memperbaiki diri sendiri. Apa pepatah bilang? Ah iya, patah hati tapi tetap sombong, patah hati tapi tetap keren. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membacakan cerita pendek tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.